Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budiman dimanapun Anda berada. Pada perjumpaan kali ini kita akan mengisahkan tentang kisah wafatnya Khadijah istri Rasulullah dan kain kafan dari surga. Simak videonya sampai habis. Teman-temanku seiman yang dirahmati Allah, Siti Khadijah merupakan istri pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang turut merasakan dan menyaksikan suka duka dakwah beliau. Ia wafat lebih dulu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di usia sekitar 65 tahun. Dikisahkan dalam buku Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam kisah istri-istri Nabi Muhammad SAW, yaitu Siti Khadijah dan Aisyah radhiyallahu an, karya Herwanti Subekti. Khadijah terkenal akan kesetiaan dan kerelaannya dalam mengorbankan harta yang dimilikinya untuk membela agama Islam. Kesetiaan dan pengorbanan Khadijah ini diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pembekotan atas Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib oleh penduduk kafir Makkah ataupun kaum Quraisy. Pembekotan tersebut, sahabat budiman, tidak hanya dilakukan dalam waktu sehari, seminggu ataupun sebulan, melainkan hingga 3 tahun lamanya. Sampai pada akhirnya, sahabat budiman, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa kabar gembira bahwa rayap telah memakan naskah kesepakatan kaum Quraisy yang tergantung di Ka'bah. Naskah tersebut hanya tersisa tulisan Bismika Allahumma. Mendengar kabar gembira tersebut, sahabat budiman, akhirnya keluarga besar yang telah diasingkan selama 3 tahun bisa kembali ke rumah mereka masing-masing dengan kepala yang tegak. Para kaum muslimin tak henti-hentinya memanggil dan memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat budiman, dari sinilah setelah pembekotan tersebut selesai, Khadijah menghembuskan nafas terakhirnya pada usia 65 tahun. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW berusia 50 tahun. Dalam buku Menjadi Istri Seperti Khadijah karya Ibnu Watiniyah yang menukil riwayat dalam kitab Al-Busyra karya Said Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani, diceritakan bahwa ketika Khadijah sakit menjelang ajal, Khadijah berkata kepada Rasulullah SAW, "Aku memohon maaf kepadamu ya Rasulullah, kalau aku sebagai istrimu belum berbakti kepadamu." Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Jauh dari itu ya Khadijah, engkau telah mendukung dakwah Islam sepenuhnya." Kemudian sahabat budiman, Khadijah memanggil putrinya yaitu Fatimah Az-Zahra dan berbisik kepada Fatimah, "Wahai Fatimah putriku, aku yakin ajalku segera tiba. Yang kutakutkan adalah siksa kubur. Tolong mintakan kepada ayahmu. Aku malu dan takut memintanya sendiri agar beliau memberikan sorbannya yang biasa untuk menerima wahyu agar dijadikan kain kafanku." Kemudian sahabat budiman, mendengar itu Rasulullah SAW berkata, "Wahai Khadijah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menitipkan salam kepadamu dan telah dipersiapkan untukmu yaitu tempat di surga." Setelah mendapatkan restu dan ridha dari suaminya, sahabat budiman, Khadijah pun tersenyum dan berterima kasih kepada suaminya hingga Khadijah pun menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan Rasulullah SAW. Didekapnya istri beliau itu pun dengan perasaan pilu yang teramat sangat, hingga tumpahlah air mata mulia beliau dan semua orang yang ada di situ. Khadijah wafat pada hari ke-11 pada bulan Ramadan pada tahun ke-10 kenabian, 3 tahun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Peristiwa wafatnya Khadijah sangatlah menusuk hati Rasulullah SAW karena 2 orang yang dicintainya, yaitu istrinya Siti Khadijah dan pamannya Abu Talib, telah wafat. Hingga akhirnya sahabat budiman, tahun itu disebut sebagai Amul Huzni ataupun tahun kesedihan dalam kehidupan Rasulullah SAW. Tak berselang lama setelah wafatnya Khadijah, sahabat budiman, malaikat Jibril turun dari langit dengan mengucapkan salam dan membawa 5 kain kafan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab salam Jibril dan kemudian bertanya, "Wahai Jibril, untuk siapa sajakah kain kafan itu ya Jibril?" "Ya Rasulullah, sesungguhnya kain kafan ini untuk Khadijah, untuk engkau ya Rasulullah, untuk Fatimah, untuk Ali dan Hasan," jawab malaikat Jibril. Kemudian sahabat budiman, malaikat Jibril berhenti berkata dan kemudian juga ikut menangis. Tiba-tiba sahabat budiman melihat malaikat Jibril menangis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya, "Wahai malaikat Jibril, kenapa engkau menangis?" Malaikat Jibril menjawab, "Ya Rasulullah, cucumu yang satu, Husain, tidak memiliki kafan. Dia akan dibantai dan tergeletak tanpa kafan dan tak dimandikan," sahut malaikat Jibril. Akhirnya sahabat budiman menyimak kata-kata terakhir ucapan Jibril tersebut. Kesedihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin bertambah hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun kembali memandang wajah istri tercintanya, Khadijah, yang telah mengembuskan nafas terakhirnya secara penuh cinta dan kasih sayang. Dengan sepenuh hati seraya mengatakan, "Wahai Khadijah, istriku tersayang, demi Allah, aku tak akan pernah mendapatkan istri sepertimu. Pengabdianmu kepada Islam dan diriku sungguh luar biasa. Allah Maha mengetahui semua amalmu. Semua hartamu kau hibahkan untuk Islam. Kaum muslimin pun ikut menikmatinya. Semua pakaian kaum muslimin dan pakaianku ini juga darimu. Namun begitu, mengapa permohonan terakhirmu kepadaku hanyalah selembar sorban saja?" Nah sahabat budiman yang dirahmati Allah, sebagaimana yang diketahui bahwa 2/3 kekayaan kota Makkah adalah milik Khadijah, namun ia serahkan untuk perjuangan agama Islam. Bahkan sahabat budiman, ketika wafat tidak ada kain kafan yang bisa digunakan untuk menutupi jasad Khadijah. Pakaian yang ia kenakan ialah pakaian yang sangat kumuh dengan 83 tambalan. Di antaranya adalah dengan kulit kayu. Sungguh mulia Khadijah, sosok istri yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga wafatnya memberikan duka yang sangat mendalam. Sahabat budiman yang dirahmati Allah, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Siti Khadijah wafat pada tahun ke-10 kenabian di kota Makkah dalam usia 65 tahun. Jenazahnya kemudian dimakamkan di Jannatul Ma'la ataupun yang dikenal dengan sebutan pemakaman Ma'la. Hanya saja sahabat budiman, letak makam Sayyidah Khadijah tidak diketahui persis di pemakaman yang terletak di wilayah Sulaimaniyah tersebut. Namun dipercaya letak makam istri pertama Nabi tersebut ada di undukan paling atas pemakaman, yaitu berlokasi di Jabal As-Sayyidah di perkampungan Al-Hujun, terbentang pemakaman Ma'la yang berunda. Bila kita datang dari Masjidil Haram, lurus dari Babul Marwa menuju Syib Amir untuk kemudian sampai di Ma'la. Terbentang luas, pemakaman ini dilalui jalan besar menuju Sulaimaniyah. Untuk mengakses sisi kiri dan kanan komplek pemakaman ini ada jalan bawah tanah ataupun underpass bagi peziarah. Pemakaman tertua di Makkah ini diketahui menyemayamkan banyak kerabat Rasul. Bahkan disebutkan sahabat budiman, Ma'la sudah ada sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir. Konsultan Ibadah Dakar Makkah yang juga dosen pasca sarjana UIN Syarif Hidayatullah Muhammad Adnan menjelaskan, terkait pemakaman Ma'la tidak banyak yang bisa ditelusuri siapa saja yang dimakamkan di sana. Jika tak melihat catatan dan arsip, akan sulit menelaah setiap jenazah yang dimakamkan karena tidak ada nisan terpasang. Seluruh makam hanya ditandai dengan batu sebagai penanda, dan ini berlaku di seluruh lokasi makam. Ada keistimewaan bagi ahli kubur di Ma'la. Rasul pernah menyampaikan, mereka yang ada di Ma'la akan dibangunkan tepat setelah beliau saat hari kebangkitan, kata Adnan. Sebelumnya sahabat budiman, Ma'la menjadi pemakaman bagi setiap jamaah haji yang wafat di Makkah. Namun, sejak pada tahun 2015, kebijakan pemerintah Arab Saudi memutuskan jamaah haji yang wafat tidak lagi dimakamkan di Ma'la. Adnan juga mengatakan seluruh jamaah yang wafat dimakamkan di Syaraya, sekitar 15 menit berkendara dari Makkah. Di Ma'la sendiri hanya ditujukan bagi penduduk Makkah, terutama tokoh penting, yaitu pada tahun 2019
Ulama tanah air yang bernama Kiai Mahmud Zubair yang meninggal di kota Mekah mendapatkan keistimewaan dari otoritas Saudi untuk dimakamkan di perkuburan Ma'la tersebut. Tak banyak yang tahu dengan pasti di mana makam ulama besar tersebut. Saat masyarakat Indonesia berkunjung ke pemakaman Ma'la, seorang petugas kebersihan mengaku tahu letak makam Mbah Mun, yakni di undukan paling bawah dekat pagar. Wallahu a'lam bishawab. Peziarah nyaris tak melewatkan untuk datang dan memanjatkan doa bagi ahli kubur di Ma'la. Namun sahabat budiman, waktu pagi dan sore menjadi favorit peziarah karena udara cenderung lebih sejuk. Selesai berziarah, di pintu masuk pemakaman ditemukan banyak merpati. Jika mau, peziarah bisa membeli roti dan pakan burung dan bercengkerama dengan merpati yang rata-rata jinak itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sahabat budiman yang dirahmati Allah, demikianlah sedikit penjelasan mengenai kisah sedih wafatnya Khadijah, istri Rasulullah SAW, dan kain kafan dari surga. Semoga dari penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.